Perang Badar. 17 Ramadan, tahun kedua Hijriah. Di sebuah lembah gurun pasir nan panas, terjadi sebuah perang yang terdokumentasikan abadi dalam sejarah. Inilah perang terbuka pertama kaum muslim melawan Quraisy Mekah. Sebuah perang yang menurut kalkulasi militer sangat mustahil dimenangkan oleh kaum muslim. Kaum muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad SAW berkekuatan 313 orang dengan persenjataan yang jauh dari memadai untuk standar militer saat itu. Sedangkan kaum Quraisy Mekah yang dipimpin Abu Jahal berkekuatan 1000 orang dengan persenjataan lengkap ditambah 700 ekor unta dan 300 kuda. Mengetahui kekuatan pasukannya kalah jauh, Nabi Muhammad menggunakan strategi militer yang brilian. Pasukannya mendekati lembah Badar, menduduki beberapa sumber air, dan menimbun sumur-sumur yang tersisa. Strategi ini berhasil. Kaum muslim berhasil mendikte langkah pasukan Quraisy Mekah agar mendekati lembah Badar melalui jalan yang telah ditentukan. Malam hari sebelum terjadi peperangan, terjadi hujan di daerah pasukan muslim. Ini membuat pasukan muslim merasa lebih segar dan tanah lebih padat, tidak berdebu. Esok harinya, bulan Ramadan hari ke-17 di tahun kedua Hijriah itu, akhirnya kaum muslim berhadapan-hadapan dengan Quraisy Mekah. Kaum Quraisy Mekah menghadap ke timur, melawan silaunya matahari yang mulai meninggi, seperti yang sudah direncanakan oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Perang Badar tidak terjadi begitu saja. Namun perang ini memiliki penyebab dari beberapa tahun sebelumnya, yaitu kaum Quraisy mengusir Nabi Muhammad dari Mekah. Pada usianya yang ke-40, Nabi Muhammad menerima wahyu pertama sekaligus memulai era kerasulannya. Ajaran yang dibawa Nabi Muhammad ini sangat bertolak belakang dengan kepercayaan penduduk Mekah, sehingga mendapatkan tentangan keras. Salah satu pemimpin Mekah yang bernama Abu Jahal menjadi orang terdepan yang menentang Nabi Muhammad. Nabi Muhammad mempunyai paman, yaitu Abu Thalib, yang dihormati para penduduk Mekah. Ketika Abu Thalib masih hidup, Abu Jahal dan pemimpin Mekah lainnya lebih banyak membujuk Nabi agar tidak menyebarkan agama baru yang dibawanya. Mereka tidak berani berlaku kasar kepada Nabi. Kaum musyrikin Mekah ini risau dengan dakwah Nabi. Meskipun ketika itu penduduk Mekah yang menjadi pengikut Nabi masih bisa dihitung dengan jari. Sepeninggal Abu Thalib, Abu Jahal dan kaum Quraisy lainnya tidak lagi mendapatkan penghalang untuk meneror Nabi Muhammad. Berbagai serangan yang cenderung kasar diterima oleh Nabi Muhammad. Setelah tidak bisa menghentikan dakwah Nabi dengan teror, Abu Jahal merencanakan pembunuhan kepada Nabi Muhammad untuk menghindari tanggung jawab tunggal. Abu Jahal membawa perwakilan dari seluruh klan yang ada di Mekah. Namun, rencana pembunuhan ini gagal total ketika yang ditemukan adalah Ali bin Abu Thalib, bukan Nabi Muhammad. Akhirnya, Allah memberikan perintah kepada Nabi Muhammad untuk meninggalkan Mekah menuju Madinah. Peristiwa pindahnya Nabi dan para sahabatnya ini kemudian dikenal dengan istilah hijrah. Kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya di Madinah disambut gembira oleh kaum Ansor. Mereka sedari awal memang sudah mengundang Nabi Muhammad dan para sahabatnya agar pindah ke Madinah seiring meningkatnya teror kaum Quraisy Mekah. Ansor artinya adalah penolong. Sebagian penduduk Madinah yang sudah menjadi muslim menyediakan keperluan untuk Nabi Muhammad dan sahabatnya. Sedangkan para sahabat yang mengikuti Nabi hijrah ke Madinah disebut dengan kaum Muhajirin. Setelah beberapa lama di Madinah, Nabi Muhammad beserta para sahabatnya mulai melancarkan ghazwu terhadap kafilah dagang milik Quraisy Mekah. Ghazwu adalah serangan demi mempertahankan hidup. Target utamanya adalah mengambil hewan ternak atau harta benda, serta menghindari jatuhnya korban jiwa. Ghazwu dilakukan Nabi Muhammad untuk membalas Quraisy Mekah yang mengambil harta benda kaum muslimin ketika mereka hijrah ke Madinah. Hingga pada akhir bulan Rajab, tahun kedua Hijriah, kafilah dagang milik Abu Sufyan dari Syam menuju Mekah yang melewati dekat Madinah diserang oleh kaum muslimin. Abu Sufyan dan kafilahnya berhasil meloloskan diri.
Bahkan Abu Sufyan sempat mengirim orang untuk meminta bantuan ke Mekah. Kaum Quraisy Mekah yang telah jengkel kepada kaum muslim di Madinah segera merespon dengan mengirim pasukan perangnya. Perang pun tidak terelakkan. Hari itu, pada 17 Ramadan tahun kedua Hijriah, kaum muslimin dengan kekuatan yang tidak memadai harus berhadapan-hadapan dengan Quraisy Mekah yang unggul dalam jumlah orang dan persenjataan. Di perang tersebut, dalam pasukan muslim terdapat 3 sahabat yang kelak menjadi pemimpin umat Islam, yaitu Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Perang dimulai dengan pertarungan kecil. Wakil dari kedua kubu, kaum muslim mengirimkan Hamzah, Ali bin Abu Thalib, dan Ubaidah al-Harits. Sedangkan Quraisy Mekah mengirimkan Utbah, Syaibah, dan Walid bin Utbah. Duel 1 lawan 1 pun dimulai. Dan akhirnya ketiga wakil Quraisy Mekah itu tewas. Sedangkan wakil kaum muslim, hanya Ubaidah yang mendapatkan luka agak serius, sehingga tidak mampu melibatkan diri dalam perang besar. Perang besar pun dimulai. Kaum muslim terbagi dalam 3 bagian, yaitu kanan, tengah, dan kiri. Mereka bertempur dengan menjaga jarak sambil melepaskan anak-anak panah. Mereka terkoordinir dalam satu perintah langsung dari Nabi Muhammad. Sedangkan Quraisy Mekah berperang tanpa koordinasi yang jelas. Masing-masing pemimpin klan membawa anak buahnya berperang tanpa menghiraukan kesatuan tempur dengan pasukan dari klan lainnya. Pertempuran pun terjadi dengan sengit. Suara pedang beradu diselingi dengan hujan anak panah memenuhi lembah Badar. Pasukan Quraisy Mekah akhirnya tercerai-berai dan berhasil dipukul mundur oleh pasukan muslim. Quraisy Mekah menderita kerugian yang amat besar. Banyak pemimpin klan dari Mekah yang tewas dalam perang tersebut, termasuk Abu Jahal dan Umayyah. Meskipun menang telak, Nabi Muhammad melarang kaum muslim melakukan pembantaian. Mereka yang terluka mendapatkan perawatan, sedangkan tawanan perang diperlakukan dengan baik. Kemenangan dalam perang Badar ini membuat kaum muslim semakin diperhitungkan sebagai kekuatan baru di Jazirah Arab dan sekaligus memperkuat otoritas Nabi Muhammad sebagai pemimpin dari berbagai golongan yang ada di Madinah ketika itu. Perang Uhud. Gunung Uhud namanya terdokumentasikan secara epik oleh sejarah sebagai bagian dari perjuangan Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya menghadapi kaum Quraisy. Bulan Syawal tahun ketiga Hijriah, gunung ini menjadi saksi bagaimana akhir dari sebuah perang bisa memberi pelajaran berharga bagi kaum muslimin. Setahun sebelumnya, pertempuran pertama kaum muslim melawan Quraisy Mekah terjadi di Lembah Badar. Perang tersebut membuat Nabi Muhammad tidak hanya dikenal sebagai pemimpin agama, tetapi juga ahli strategi perang yang mumpuni. Abu Sufyan, salah satu pemimpin Quraisy Mekah, segera melakukan persiapan besar-besaran demi pembalasan. Tokoh Quraisy ini sangat terpukul atas kekalahan di Lembah Badar, sehingga melakukan persiapan yang benar-benar matang. Bukan hanya pasukan infanteri yang dipersiapkan, tetapi juga pasukan berkuda atau yang dikenal sebagai kavaleri. Sebanyak 3.000 infanteri dipersiapkan oleh Abu Sufyan. Sebagian dari pasukan infanteri tersebut dilengkapi dengan baju besi. Dalam waktu yang singkat, Abu Sufyan berhasil mengumpulkan pasukan yang terdiri dari 3.000 infanteri dan 200 kavaleri. Dan sekarang mereka pun menuju Madinah. Bukan hanya pasukan yang besar dan bersenjata lengkap, Abu Sufyan juga membawa pakar strategi perang berpengalaman, Khalid bin Walid. Abu Sufyan tidak lupa membawa Hubal, berhala atau tuhan kaum Quraisy Mekah yang paling besar. Tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama seperti di perang Badar, kini pasukan Quraisy Mekah mengambil jalan di dekat sumber-sumber air. Mereka mengambil tempat perkemahan di Lembah Sabkah, sebuah tempat yang memiliki 2 mata air. Sementara itu, Madinah dalam kondisi yang tenang, tidak ada aktivitas militer karena penghuninya belum mengetahui bahaya yang sudah mendekat. Ketenangan itu berakhir ketika seseorang yang diutus paman Nabi, Abbas, datang membawa surat dari Mekah. Nabi dan para sahabat akhirnya menyadari bahwa bahaya telah sangat dekat.
Nabi segera mengirim orang untuk mengintai gerak-gerik pasukan musuh yang berkemah di lembah Sabkhah. Pada tanggal 6 Syawal tahun ketiga Hijriah, setelah memastikan keberadaan posisi musuh, Nabi Muhammad dengan para sahabatnya segera menyusun rencana menghadapi pasukan dari Mekah tersebut. Melihat kekuatan musuh yang lebih kuat dan terlatih daripada yang dihadapi dalam perang Badar, Nabi Muhammad mengusulkan agar menunggu musuh masuk ke Madinah dan melawan mereka dengan cara perang kota. Cara ini akan membuat musuh terjebak dalam kelompok-kelompok kecil sehingga lebih mudah dihadapi daripada melawan mereka di tempat terbuka. Namun, kaum muslim masih dihinggapi euforia dari kemenangan di lembah Badar. Beberapa sahabat mengusulkan kepada Nabi agar menyambut musuh di luar kota Madinah. Setelah mendengar usulan tersebut, Nabi Muhammad masuk ke rumah dan keluar dengan memakai baju zirah dan menyiapkan senjata. Melihat sikap Nabi, para sahabat terkejut. Mereka pun saling berbicara satu sama lainnya dan merasa telah membangkang terhadap perintah Nabi. Para sahabat kemudian meminta Hamzah menyampaikan bahwa mereka tunduk kepada segala keputusan Nabi. Hamzah sengaja yang diminta karena beliau adalah paman Nabi. Nabi pun menjawab bahwa dirinya bukanlah seorang Nabi jika menanggalkan baju zirah dan senjatanya sebelum perang dimulai. Pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad segera bergerak menyongsong musuh di pegunungan Uhud. Nabi Muhammad memimpin 1000 infanteri dan 50 pemanah, kekuatan yang sebenarnya masih jauh tidak sebanding untuk mengimbangi pasukan Abu Sufyan. Bergerak meninggalkan Madinah, pasukan muslim mulai dilanda perpecahan. Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan 300 pasukannya memutuskan kembali ke Madinah. Dia beralasan karena musuh tidak kunjung dijumpai. Selain itu, dia menganggap lawan di dalam kota lebih baik daripada di tempat terbuka. Dengan perginya Abdullah bin Ubay ibnu Salul dan 300 prajuritnya, maka kekuatan infanteri pasukan muslim tinggal 700 orang. Situasi ini semakin mengkhawatirkan, mengingat ada 3000 infanteri yang akan mereka hadapi. Berkurangnya jumlah pasukan ternyata masih terus berlanjut. Nabi Muhammad memerintahkan beberapa orang untuk kembali ke Madinah seperti Abdullah bin Amr, Zaid bin Sabit, dan Usamah bin Zaid karena usia mereka yang terlalu belia. Namun, beberapa pemuda yang terbilang belia memaksa bertahan dan turut serta dalam pertempuran, seperti halnya Rafi bin Khudaits yang diizinkan Nabi tetap ikut karena posisinya sebagai pemanah. Hingga kemudian sampailah pasukan muslim di pegunungan Uhud. Nabi Muhammad melihat sekelilingnya dan segera mengatur strategi. Nabi Muhammad menempatkan 50 pemanah di sebuah bukit di pegunungan Uhud sebagai pelindung infanteri yang berada di bawahnya. Para pemanah ini diharapkan akan mengacaukan konsolidasi pasukan Quraisy yang jumlahnya lebih dari 3 kali lipat pasukan muslim. Nabi Muhammad memberikan pesan penting kepada pasukan pemanah tersebut bahwa mereka jangan sampai meninggalkan posisinya dalam situasi apapun. Apakah pasukan di bawah mereka menang atau kalah, pasukan pemanah harus tetap siaga di posisinya. Dan perang pun sudah diambang mata seiring pasukan Quraisy Mekah yang semakin dekat. Perang pun semakin mendekat. Pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad membentuk formasi tempur di Gunung Uhud. Pasukan Quraisy Mekah tidak menduga bahwa mereka akan bertemu pasukan muslim di Gunung Uhud. Dua kekuatan sudah saling berhadap-hadapan. Sesuai tradisi bangsa Arab, mereka akan saling mengirimkan wakilnya dalam duel 1 lawan 1. Duel antara wakil dari pihak pasukan muslim dan pasukan Quraisy berlangsung sangat menegangkan. Hasil dari duel tersebut sedikit banyak akan mempengaruhi mental dari pasukan yang diwakilinya. Seperti kejadian di lembah Badar, wakil dari kaum Quraisy lagi-lagi mengalami kekalahan dalam duel tanding tersebut. Setelah duel tanding, perang yang sebenarnya pun berlangsung. Pasukan kavaleri Quraisy bergerak lebih dahulu dan diikuti infanteri. Sedangkan pasukan muslim bersiap sambil menghunuskan tombaknya menyambut gerak maju pasukan Quraisy. Begitu pasukan Quraisy Mekah semakin dekat, tiba-tiba saja anak-anak panah berhamburan dari puncak Gunung Uhud. Hujan anak panah membuat kavaleri tertahan. Mereka harus menghindari anak-anak panah yang menghujam mereka tanpa henti. Melihat kavaleri mereka tertahan oleh serbuan anak panah, infanteri Quraisy Mekah bergerak maju. Kedatangan mereka disambut oleh pasukan muslim yang sudah siap dalam posisi tempur.
Setelah berhasil menghindari hujan anak panah, pasukan kavaleri Quraisy Mekah mundur untuk melakukan konsolidasi ulang. Hujan anak panah dan jatuhnya korban di pihak pasukan kavaleri membuat mereka mencari cara lain untuk merangsek maju. Begitu melihat kavaleri mundur, pasukan pemanah di puncak Uhud mengalihkan sasaran mereka ke bagian ekor infanteri Quraisy Mekah. Meskipun dilengkapi dengan baju zirah, pasukan infanteri tersebut tetap kewalahan menghadapi hujan anak panah. Pasukan infanteri Quraisy terbelah akibat serbuan anak panah yang mengacaukan barisan belakang mereka. Mengetahui pasukan di belakang mereka telah mundur, bagian depan infanteri Quraisy Mekah mulai jatuh mental. Mereka terjebak di antara hujan anak panah di belakang dan pasukan muslim yang terkoordinasi rapi di depan mereka. Tidak ada pilihan lain bagi infanteri yang di depan selain mundur. Sambil melindungi diri dari sergapan anak panah, mereka mundur untuk menggabungkan diri dengan pasukan di belakang. Mundur dalam kondisi panik, pasukan Quraisy Mekah tidak menghiraukan kawan-kawan mereka yang terluka maupun mati. Perlengkapan yang mereka miliki pun ditinggalkan begitu saja. Pasukan tersebut benar-benar kocar-kacir mencari perlindungan. Sementara itu, pasukan pemanah yang melihat mundurnya pasukan Mekah melihat banyak barang bawaannya ditinggalkan. Pasukan pemanah tergiur oleh harta rampasan perang, segera menuruni bukit. Ibnu Jubair, pemimpin pasukan pemanah, memperingatkan dengan sekuat tenaga agar tidak melupakan pesan Nabi. Tapi sia-sia, para pasukan pemanah tersebut turun dari bukit di pegunungan Uhud. Di lain pihak, turunnya pasukan pemanah tersebut dilihat oleh Khalid bin Walid dari pihak Quraisy. Nalurinya sebagai ahli strategi perang berpengalaman segera bicara. Dia melihat pasukan Nabi Muhammad telah melakukan kecerobohan dalam posisinya yang sudah unggul. Khalid bin Walid yang melihat peluang pun melakukan serangan balik. Dia membawa kavalerinya bergerak melingkar ke belakang Gunung Uhud. Kemenangan pasukan muslim yang sudah di depan mata itu berubah menjadi bencana ketika secara tiba-tiba kavaleri yang dipimpin Khalid bin Walid menyerang dari belakang. Serangan tidak terduga itu membuat pasukan muslim kalang kabut. Situasi semakin parah setelah pasukan infanteri Quraisy Mekah menyerang dari depan. Pasukan muslim pun terkepung di kaki Gunung Uhud. Di tengah kepanikan tersebut, para sahabat masih memikirkan keselamatan Nabi Muhammad. Beberapa di antara mereka menjadi perisai hidup bagi keselamatan Nabi. Mereka gugur, syahid dengan tubuh penuh anak panah. Namun pengorbanan mereka tidak sia-sia. Nabi Muhammad berhasil selamat dari kepungan tersebut. Bertempur tanpa koordinasi, pasukan muslim menderita korban yang cukup banyak. Salah satu korban tersebut adalah Hamzah bin Abdul Muthalib, paman dari Nabi. Korban yang jatuh di pihak Quraisy Mekah pun terbilang banyak, meskipun tidak sebanyak yang diderita pasukan muslim. Setelah bertempur beberapa saat lamanya, pasukan Quraisy memutuskan mundur dan kembali ke Mekah. Setelah perang usai, Nabi mensolatkan dan memakamkan para sahabat yang gugur syahid di Gunung Uhud. Nabi sendiri mengalami luka-luka yang cukup parah. Situasi kacau akibat kelalaian yang dilakukan oleh sebagian pasukan muslim memberikan mereka pelajaran berharga tentang pentingnya persatuan dan kepatuhan pada perintah pemimpin dalam sebuah peperangan. Hari itu juga pasukan muslim dan Nabi Muhammad kembali ke Madinah. Berdasarkan pelajaran berharga dari Gunung Uhud, Nabi Muhammad dan para sahabatnya bersiap menghadapi peperangan berikutnya. Perang Khandaq. Perang ini dinamai Perang Khandaq karena adanya parit yang digali oleh umat Islam dalam upaya melindungi kota Madinah. Kata Khandaq yang dipakai dalam bahasa Arab berasal dari bahasa Persia Kandak yang berarti itu yang telah digali. Meskipun sudah hijrah ke Madinah, namun Nabi Muhammad SAW dan pengikutnya masih terus mendapatkan tekanan dari kaum Quraisy Mekah. Setelah pertempuran di Badar dan Uhud, kali ini pasukan muslim harus menghadapi kekuatan koalisi Quraisy dan Yahudi Bani Nadir. Sebanyak 10.000 pasukan koalisi bergerak mengepung Madinah. Perang Khandaq ini diawali ketika Yahudi Bani Nadir mengkhianati perjanjian dengan Nabi Muhammad. Bani Nadir yang tinggal di Madinah itu melanggar kesepakatan yang telah disetujui dalam Piagam Madinah. Piagam Madinah adalah sebuah konstitusi yang dibuat oleh Nabi Muhammad dan para pemimpin Madinah pada tahun pertama Hijriah. Madinah merupakan contoh sebuah kota heterogen.
Sebelum kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Madinah dihuni oleh penduduk asli, yaitu kaum Ansor yang berasal dari suku Aus dan suku Khazraj, orang-orang Yahudi, serta sedikit dari orang-orang dari Afrika, Bizantium, dan Persia. Pada masa-masa tersebut, Madinah dilanda peperangan antara suku Aus dan suku Khazraj yang telah berlangsung selama ratusan tahun dan melibatkan beberapa klan Yahudi Madinah. Peperangan baru berhenti setelah Nabi Muhammad hijrah ke Madinah dengan mendamaikan antara suku Aus dan suku Khazraj. Piagam Madinah yang dirumuskan bersama semua pemimpin suku atau klan di Madinah dan sekitarnya memuat perjanjian perdamaian, hukum, sekaligus kerjasama pertahanan. Semua aliran religi yang ada di Madinah memiliki kebebasan dalam menjalankan ibadahnya. Namun pada suatu saat, Bani Nadir, salah satu klan Yahudi Madinah, melanggar piagam Madinah, yaitu dengan melakukan upaya pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Upaya pembunuhan tersebut gagal karena Nabi Muhammad sudah terlebih dahulu mendapatkan peringatan dari malaikat Jibril. Nabi Muhammad kemudian memutuskan untuk mengusir Bani Nadir dari Madinah. Bani Nadir menolak pergi dari Madinah dan mempersiapkan perang karena mendapatkan dukungan dari klan Yahudi lainnya, yaitu Bani Quraisyah dan Ghatafan. Dipimpin oleh Ali bin Abu Thalib, pasukan Muslim mengepung perkampungan Bani Nadir yang menempati sebuah wilayah yang berjarak sekitar 3 km jauhnya dari pusat kota Madinah. Bantuannya dijanjikan oleh Bani Quraisyah dan Ghatafan ternyata tidak kunjung datang. Bani Nadir pun putus asa sehingga menyerah dan pergi dari Madinah. Terusirnya Bani Nadir dari Madinah ternyata menyisakan dendam. Para pemimpin Bani Nadir pergi ke Mekah dan menemui Abu Sufyan. Dalam pertemuan tersebut tercapai kesepakatan koalisi antara Bani Nadir dan Quraisy Mekah. Koalisi tersebut bertambah kekuatannya seiring masuknya kaum Ghatafan. Dengan demikian, Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah akan menyerang pasukan Muslim dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Alasan penyerangan ke Madinah ini selain karena dendam atas kekalahan dalam perang sebelumnya, tetapi juga karena kehadiran kaum Muslim di Madinah merupakan ancaman besar bagi perdagangan kaum Quraisy ke Syam. Perseteruan itu mengakibatkan rute-rute perdagangan ke wilayah Syam menjadi tidak aman bagi para pedagang Quraisy. Selain itu, berkembangnya agama Islam di Madinah membuat pamor kota Mekah semakin turun sebagai kota pusat keagamaan. Abu Sufyan beserta para pemimpin Quraisy Mekah bersepakat bahwa perkembangan kaum Muslim yang pesat sangat membahayakan posisi mereka dan itu harus dihentikan. Kehadiran Bani Nadir dan kaum Ghatafan membuat Abu Sufyan berhasil menghimpun hingga 10.000 pasukan. Mendengar terbentuknya pasukan koalisi dalam jumlah yang sangat besar, Nabi Muhammad segera menyusun strategi dengan para sahabatnya. 10.000 pasukan merupakan kekuatan yang sangat besar, lebih besar dari keseluruhan penduduk Madinah pada saat itu. Nabi Muhammad hanya mampu mengumpulkan pasukan berjumlah 3.000 orang. Setelah membandingkan kekuatan musuh dengan kekuatan pasukan Muslim, Salman Al-Farisi, salah satu sahabat Nabi, mengusulkan agar dibuat parit melingkari kota Madinah. Sebuah parit di mana kuda perang terbaik pun tidak akan mampu melompatinya. Nabi Muhammad menyetujui ide Salman Al-Farisi. Sebanyak 3.000 pasukan Muslim bekerja bahu-membahu menggali parit yang harus selesai sebelum pasukan koalisi tersebut sampai ke Madinah. Setelah bekerja keras selama 6 hari, pasukan Muslim berhasil menggali sebuah parit dengan panjang mencapai 5 km melingkari kota Madinah dari sisi lembah atau area masuk kota. Sedangkan di sisi lainnya, kota Madinah terlindungi oleh gunung dan bukit yang sulit dilalui baik dengan kuda maupun jalan kaki. Bulan Syawal tahun ke-5 Hijriah, pasukan koalisi sampai ke Madinah, sebuah pasukan terbesar yang berhasil dihimpun oleh bangsa Arab pada waktu itu. Pasukan koalisi ini dalam bahasa Arab dikenal dengan istilah Al-Ahzab, sehingga perang ini kelak juga dikenal sebagai Perang Ahzab. Keberadaan parit di luar kota Madinah ternyata tidak diduga pasukan koalisi. Hal yang bisa mereka lakukan adalah melakukan pengepungan sambil mencari celah untuk menerobos masuk ke dalam kota. Pasukan koalisi yang tidak bisa menggerakkan infanteri maupun kavalerinya terpaksa melakukan serangan jarak jauh dengan menggunakan panah. Pasukan Muslim pun juga membalas serangan tersebut dengan menggunakan panah. Upaya menerobos pertahanan parit pernah berhasil dilakukan oleh Amr bin Abdul Wud dan beberapa pasukan berkudanya. Namun, sesampainya di dalam kota, mereka harus menghadapi Ali bin Abi Thalib beserta pasukan berkudanya.
serangan Amr bin Abdul Wud berhasil diatasi oleh Ali bin Abi Thalib. Beberapa pasukan berkuda koalisi lainnya berusaha melompati parit, namun gagal dan berhasil dihabisi oleh pasukan Muslim. Berhari-hari dan berminggu-minggu, pasukan koalisi tersebut mulai mengalami perpecahan. Kaum Yahudi menolak untuk bertempur di hari Sabat, sedangkan Abu Sufyan memaksa mereka untuk tetap bertempur. Abu Sufyan yang merasa dikhianati oleh Yahudi membuat koalisi tersebut menjadi tidak solid lagi. Cuaca di Madinah yang memasuki musim dingin sangat menyiksa bagi pasukan yang melakukan pengepungan. Mereka harus berkemah dan bertahan dalam kondisi suhu yang ekstrim. Sedangkan bantuan dari Bani Quraidah, klan Yahudi yang masih di dalam kota Madinah, tidak kunjung datang. Pasukan Muslim sudah mengantisipasi persekongkolan tersebut. Setelah hampir 1 bulan lamanya melakukan pengepungan, badai angin gurun melanda perkemahan pasukan koalisi. Cuaca dingin dan badai angin tersebut membuat pasukan koalisi semakin menderita. Tidak ada pilihan lain, mereka pun memutuskan mundur. Mendengar pasukan koalisi tercerai-berai dan mundur, Nabi Muhammad mengutus Hudzaifah untuk melihat kebenarannya. Pasukan koalisi yang mundur itu tidak sempat membawa peralatan tempur mereka. Mereka kocar-kacir dan meninggalkan medan pertempuran dengan tergesa-gesa. Perang selama sebulan penuh itu menimbulkan korban jiwa sebanyak 20 orang dari kedua belah pihak. Pada tanggal 7 Zulqa'dah, pasukan Muslim kembali ke kota Madinah. Pada saat itu, Nabi Muhammad menyampaikan bahwa tidak akan ada lagi serangan dari kaum Quraisy Mekah di masa yang akan datang. Perang Mu'tah. Bulan Jumadil Awal, tahun 8 Hijriah, di sebuah desa yang bernama Mu'tah, terletak di sebelah timur Sungai Jordan, 3.000 pasukan Muslim menghadapi 100.000 pasukan Romawi dan 100.000 Nasrani Arab. Tentu saja, dengan kekuatan yang tidak seimbang itu, pasukan Romawi begitu mudahnya menyudutkan pasukan Muslim. Dalam kalkulasi militer, tidak ada yang bisa menyelamatkan pasukan Muslim dari kehancuran total. Sekitar 2 tahun sebelum terjadinya perang di Mu'tah, sebuah kesepakatan damai tercapai antara kaum Muslim dengan Quraisy Mekah. Kesepakatan itu tertuang dalam perjanjian Hudaybiyah. Setelah terjadi kesepakatan damai dengan Quraisy Mekah, Nabi Muhammad memulai misinya menyebarkan agama Islam di luar Jazirah Arab. Syam, yang saat itu menjadi daerah jajahan Romawi Timur atau yang dikenal dengan nama Bizantium, menjadi salah satu tujuan penyebaran agama Islam selanjutnya. Nabi Muhammad mengutus Al-Harits bin Umair Al-Azdi menyampaikan surat kepada gubernur Syam yang isinya ajakan untuk memeluk agama Islam. Gubernur Syam tersebut menolak ajakan Nabi Muhammad karena bangsa Arab dianggapnya tidak sebanding dengan kekaisaran Romawi Timur. Bukan hanya penolakan, gubernur melakukan tindakan yang melanggar kode etik diplomasi dengan membunuh utusan Nabi Muhammad. Menyikapi hal tersebut, Nabi Muhammad mempersiapkan pasukannya untuk melakukan aksi militer di Syam. Nabi Muhammad berpesan sebelum berangkat, pemimpin pasukan adalah Zaid bin Harithah. Jika dia syahid, penggantinya adalah Ja'far bin Abi Thalib. Jika ia syahid, penggantinya adalah Abdullah bin Rawaha. Dan jika dia syahid juga, maka pasukan muslimin harus mengangkat salah satu dari mereka untuk menjadi pemimpin. Dipimpin oleh Zaid bin Harithah, pasukan muslim bergerak meninggalkan Madinah menuju ke Syam, hingga akhirnya sampai ke daerah Ma'an. Sambil menunggu informasi dari Telik Sandi, pasukan muslim berkemah di Ma'an, sebuah daerah yang sudah masuk kekuasaan Syam. Sementara itu, 100.000 pasukan Romawi yang dipimpin Heraklius sudah sampai di sebelah utara daerah Ma'an dan bersiap menyambut kedatangan pasukan muslim. Informasi kedatangan Heraklius bersama 100.000 pasukannya sudah didengar para pemimpin pasukan muslim. Selama 2 hari, mereka berkemah di Ma'an dan menyusun strategi menghadapi musuh dengan kekuatan berlipat-lipat. Musuh yang mereka hadapi bertambah lagi ketika Telik Sandi menyampaikan bahwa bukan hanya pasukan Romawi yang datang. 100.000 pasukan datang dari kalangan Arab yang memihak Romawi seperti kabilah Lakham, Juzam, Al-Yaqin, Bahro, dan Bali. Zaid bin Harithah kini menyadari betapa besar pasukan yang menanti mereka. 3.000 pasukannya harus menghadapi 200.000 pasukan. Bukan perkara mudah memang, tidak hanya kekalahan, kehancuran total pasukan muslim membayangi benak para perwiranya.
seorang perwira mengusulkan agar mengirimkan surat kepada Nabi Muhammad meminta tambahan pasukan atau memberi perintah mundur. Dalam situasi yang genting tersebut, tampillah Abdullah bin Rawahah yang berhasil memotivasi para pasukan muslim agar tidak gentar menghadapi musuh yang berkali-kali lipat. Abdullah bin Rawahah menyuruhkan bahwa mereka tidak berjuang karena jumlah pasukan atau kekuatan, tapi mereka berjuang untuk agama ini yang Allah Azza wa Jalla telah memuliakan kaum muslim dengannya. Hanya ada salah satu dari dua kebaikan, yaitu kemenangan atau syahid di medan perang. Motivasi yang dilakukan Abdullah bin Rawahah berhasil. Moral pasukan muslim meningkat dan siap menyongsong musuh. Dua pasukan yang sudah siap saling tempur saling mendekat. Di sebuah tempat bernama Mu'tah, dua pasukan dengan kekuatan tidak seimbang berhadap-hadapan. Dan bertemulah dua pasukan tersebut. Mu'tah akan menjadi saksi peristiwa yang terdokumentasikan sebagai bagian dari awal penyebaran agama Islam di Jazirah Arab. Pasukan muslim dibagi menjadi dua sayap. Qutbah bin Qatadah ditunjuk menjadi pemimpin di bagian sayap kanan dan Ubayyah bin Malik di sayap kiri. Zaid bin Harithah sebagai panglima perang memerintahkan pasukan muslim bergerak maju. Di bagian sayap kanan, pertempuran berlangsung sengit dan terjadi duel di atas kuda antara Qutbah bin Qatadah melawan Malik bin Zafilah, komandan pasukan Romawi. Qutbah bin Qatadah berhasil mematahkan perlawanan Malik bin Zafilah sehingga membuat salah satu sayap pasukan Romawi kehilangan pemimpinnya. Namun, pasukan Romawi dalam jumlah yang sangat besar semakin menekan pasukan muslim. Situasi kritis mulai melanda pasukan muslim. Situasi semakin genting seiring gugurnya Zaid bin Harithah. Kepemimpinan kemudian dilanjutkan oleh Ja'far bin Abi Thalib. Kalah dalam jumlah membuat pasukan muslim mulai tersudut. Dalam situasi kritis ini, Ja'far bin Abi Thalib gugur. Kepemimpinan pasukan muslim selanjutnya diteruskan oleh Abdullah bin Rawahah. Pasukan muslim sekali lagi harus kehilangan panglima perangnya seiring gugurnya Abdullah bin Rawahah. Para perwira harus mengambil keputusan cepat dan tepat menentukan panglima yang baru. Keputusan mereka jatuh kepada Khalid bin Walid. Malam harinya, ketika kedua pasukan kembali ke perkemahan, Khalid bin Walid melakukan strategi dengan menukar posisi pasukannya. Pasukan yang berada di sayap kiri pindah ke kanan dan sebaliknya. Pagi harinya, ketika perang kembali pecah, pasukan Romawi dibingungkan oleh perubahan pasukan muslim. Dua sayap pasukan muslim yang sudah bertukar posisi menyerang bersamaan. Pasukan Romawi yang tidak mengetahui pertukaran posisi pasukan mengira bala bantuan dari Madinah telah datang. Moral pasukan Romawi mengalami penurunan seiring kekeliruan para perwira mereka dalam mengenali lawan di depannya. Khalid bin Walid memerintahkan pasukan berkudanya bergerak sambil menghamburkan debu pasir sehingga menimbulkan kesan jumlah pasukan yang sangat besar. Pasukan muslim mampu mendesak pasukan Romawi berkat strategi Khalid bin Walid. Moral pasukan Romawi benar-benar jatuh dan mereka bergerak mundur. Pasukan muslim tidak mengejar pasukan Romawi yang mundur. Khalid bin Walid berpikir, jika diteruskan dengan mengejar pasukan Romawi, maka ada kemungkinan para perwira Romawi pada akhirnya akan menyadari strategi yang digunakan pasukan muslim dan mampu menyerang balik dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Karena itu, Khalid bin Walid memutuskan menarik mundur pasukannya. Mereka kembali ke Madinah. Heraklius menjadi gusar dan cemas melihat pasukannya mundur. Pasukan muslim berhasil memberikan pelajaran berarti tentang keberanian dan kecerdikan strategi perang kepada Imperium Besar Romawi. Untuk beberapa tahun kemudian, hingga wafatnya Nabi Muhammad, pertempuran pasukan muslim melawan Romawi tidak lagi terulang. Namun, perang besar pasukan muslim melawan Romawi akan terulang pada era kepemimpinan Umar bin Khattab. Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah. Awal bulan Zulkhodah, tahun ke-6 Hijriah, Nabi Muhammad bersama 1.400 sahabatnya bergerak menuju Mekah dalam rangka menjalankan ibadah umroh. Rombongan besar tersebut membawa 70 ekor unta sebagai hewan kurban. Para sahabat Nabi sangat antusias mengikuti perjalanan ke Mekah, terutama kaum muhajirin yang telah lama meninggalkan kota kelahirannya. Namun, perjalanan mereka terhenti di wilayah Hudaybiyah, 22 km arah barat kota Mekah. Di Hudaybiyah, beberapa orang Quraisy bertanya tentang keperluan rombongan Nabi datang ke Mekah.
utusan Nabi Muhammad menjelaskan bahwa kedatangan mereka bukan dalam rangka penyerbuan, tetapi untuk menjalankan ibadah umroh, menyembelih kurban, dan setelah itu kembali ke Madinah. Namun, orang-orang Quraisy tetap bersikeras menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Melihat penolakan orang-orang Quraisy, Nabi Muhammad mengutus Utsman bin Affan menemui para pemimpin Mekah dan menjelaskan tujuan kedatangan mereka. Utsman bin Affan diperlakukan dengan baik oleh para pemimpin Mekah. Bahkan, para pemimpin Mekah mengizinkan Utsman untuk melakukan tawaf di Ka'bah. Tapi tanpa Nabi Muhammad dan para sahabatnya, Utsman menolak tawaran tersebut. Para pemimpin Mekah tetap menolak kedatangan Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Oleh karena itu, dilakukan perundingan antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah. Nabi Muhammad memimpin langsung delegasi kaum Muslim, sedangkan delegasi kaum Quraisy dipimpin oleh diplomat senior mereka, Suhail bin Amr. Perundingan yang berjalan alot tersebut akhirnya menghasilkan beberapa kesepakatan yang isinya: pertama, gencatan senjata antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah selama 10 tahun. Tidak akan ada tindakan buruk maupun permusuhan dari kedua belah pihak. Kedua, jika ada yang datang kepada Muhammad tanpa izin keluarganya, maka dia harus dikembalikan. Dan jika ada Muslim yang datang kepada kaum Quraisy, maka dia tidak akan dikembalikan. Ketiga, dibebaskan kepada seluruh klan yang ada di Arab untuk menjalin kerjasama kepada kaum Muslim maupun kaum Quraisy. Keempat, pada tahun tersebut rombongan kaum Muslim belum diperbolehkan memasuki Mekah. Pada tahun berikutnya, kaum Muslim baru diizinkan masuk Mekah selama 3 hari dan hanya boleh bersenjatakan pedang tanpa diunus. Kelima, perjanjian antara kaum Muslim dan Quraisy Mekah didasari ketulusan dan kesediaan untuk melaksanakannya tanpa penipuan dan penyelewengan. Kesepakatan yang dikenal sebagai Perjanjian Hudaibiyah tersebut dibuat rangkap 2, masing-masing untuk kaum Muslim dan kaum Quraisy Mekah. Isi perjanjian yang dianggap merugikan pihak Muslim itu membuat para sahabat keberatan. Namun, Nabi Muhammad berhasil meyakinkan para sahabatnya bahwa perjanjian tersebut sebenarnya sangat menguntungkan kaum Muslimin. Setelah sekitar 20 hari berada di Hudaibiyah, Nabi Muhammad dan para sahabatnya kembali ke Madinah. Dalam perkembangannya, seperti yang tercantum dalam isi perjanjian, 2 suku yang saling berperang, yaitu suku Khuza'ah dan suku Bakr, menjatuhkan pilihan mereka. Suku Khuza'ah bergabung ke kaum Muslim, sedangkan suku Bakr bergabung ke Quraisy. Mengikuti isi perjanjian Hudaibiyah, suku Khuza'ah dan suku Bakr juga melakukan gencatan senjata. Meskipun sepintas perjanjian Hudaibiyah merugikan kaum Muslim, namun secara diplomasi, Nabi Muhammad meraih kemenangan politik melalui perjanjian tersebut. Kaum Muslim diakui eksistensinya dan Islam diakui sebagai agama resmi di Jazirah Arab. Selain itu, kaum Quraisy Mekah juga mengakui Madinah sebagai sebuah negara. Perjanjian Hudaibiyah ternyata tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ketika pihak Quraisy melakukan pelanggaran, suku Bakar melakukan penyergapan terhadap suku Khuza'ah di sebuah oasis. Penyergapan tersebut dibantu oleh Quraisy Mekah. Pelanggaran perjanjian Hudaibiyah membuat Nabi Muhammad dan para sahabatnya mengambil keputusan penting menyerbu Mekah. Sedangkan di Mekah, para pemimpin Quraisy yang menyadari pihaknya telah melakukan pelanggaran mengirim Abu Sufyan ke Madinah untuk melakukan diplomasi. Di Madinah, Abu Sufyan menemui Nabi Muhammad dan memberikan penjelasan panjang lebar. Namun, Nabi Muhammad tidak menghiraukan Abu Sufyan. Selain bertemu Nabi Muhammad, Abu Sufyan sempat menemui Abu Bakar, Umar bin Khattab, dan Ali bin Abi Thalib. Namun, tetap saja Abu Sufyan gagal menemukan jalan keluar. Didera putus asa, Abu Sufyan pun kembali ke Mekah. Setelah bertahun-tahun, jumlah pengikut Nabi Muhammad semakin besar. Kali ini, 10.000 pasukan Muslim dengan persenjataan lengkap telah bersiap menuju Mekah. Parade panjang 10.000 pasukan Muslim memulai perjalanannya ke Mekah. Kali ini, pasukan Muslim akan melaksanakan misi yang sangat menentukan, yaitu Fathu Mekah atau pembebasan kota Mekah dari tangan kaum Quraisy. Para pemimpin Mekah sama sekali tidak menduga kekuatan pasukan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad membagi 3 pasukannya melewati jalan yang berbeda, sehingga musuh tidak bisa memperkirakan dengan tepat jumlah pasukan Muslim. Ketika pasukan Muslim memasuki Mekah, kaum Quraisy hanya bisa pasrah karena tidak mungkin melawan kekuatan sebesar itu. Abu Sufyan dan para pemimpin Mekah lainnya menyerah kepada Nabi Muhammad. Setelah menguasai Mekah tanpa pertumpahan darah, Nabi Muhammad mengambil keputusan yang tidak terduga dan tidak sesuai dengan tradisi bangsa Arab. Nabi Muhammad memerintahkan para pemimpin pasukannya mengucapkan Al-Yaum
Yaum al-Marhamah, yang artinya adalah hari ini hari kasih sayang. Nabi Muhammad mengampuni semua penduduk Mekah dan melarang pasukannya melakukan pertumpahan darah. Hari itu, 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah, Mekah berhasil dibebaskan dari kekuasaan kaum Quraisy Mekah. Saat itu juga, berhala-berhala yang berada di sekitar Ka'bah dihancurkan. Pembebasan kota Mekah menjadi tonggak sejarah, tidak hanya di Jazirah Arab, tetapi juga di seluruh dunia. Nabi Muhammad tampil sebagai pemimpin yang memberikan contoh bagaimana sebuah penaklukan pusat kekuasaan musuh tanpa pertumpahan darah, sekaligus tanpa pembalasan dendam. Dalam tradisi Arab, pihak yang kalah akan menunggu giliran untuk dieksekusi. Namun, Nabi Muhammad menghapus tradisi tersebut. Pihak yang kalah telah diampuni. Setelah Ka'bah dibersihkan dari berbagai jenis berhala, Bilal pun diperintahkan Nabi untuk mengumandangkan azan. Perang Hunain. Dalam keremangan pagi hari, 12.000 pasukan Muslim yang berada di lembah Hunain mendapatkan sebuah kejutan. Serangan tak terduga tersebut membuat pasukan Muslim di barisan depan tercerai-berai. Mereka berlarian menyelamatkan diri dari hujan batu dan anak panah. 15 hari sebelumnya, 10.000 pasukan Muslim memasuki Mekah tanpa pertumpahan darah. Peristiwa yang terjadi pada 17 Ramadan tahun ke-8 Hijriah itu menjadi sebuah dokumentasi sejarah yang dikenal sebagai Fathu Mekah atau pembebasan Mekah dari tangan kaum musyrik Quraisy. Tanpa pertumpahan darah, perusakan bangunan serta jaminan keselamatan dari Nabi Muhammad membuat suku Quraisy akhirnya berbondong-bondong memeluk Islam, termasuk Abu Sufyan, pemimpin mereka. Namun, Fathu Mekah bukan akhir dari peperangan yang harus dihadapi Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Suku-suku Badu yang bermukim di pegunungan sekitar Mekah mempersiapkan perang melawan pasukan Muslim. Dipelopori oleh suku Hawazin dan Thaqif, Malik bin Auf An-Nasri berhasil menyatukan suku-suku yang bermukim di pegunungan sekitar Mekah. Hanya suku Ka'ab dan Kilab yang menolak bergabung. Suku-suku tersebut tidak percaya bahwa Mekah akan jatuh dengan mudah ke tangan pasukan Muslim. Dengan kekhawatiran akan mendapatkan serangan dari pasukan Muslim, mereka pun menghimpun kekuatan. Suku Hawazin, Thaqif, Nash, Jusham, dan Ban Hilal yang telah membentuk persekutuan bukan hanya khawatir akan serangan pasukan Muslim, tetapi juga didera rasa dengki atas jatuhnya Mekah, simbol agama sekaligus perdagangan di Jazirah Arab. Melihat suku Quraisy yang berbalik mendukung Nabi Muhammad, Malik bin Auf terus memperkuat persekutuan. Mereka berandai jika mereka mampu mengalahkan pasukan Muslim, maka Mekah akan menjadi milik mereka. Persekutuan mereka akan menjadi pasukan terkuat di Jazirah Arabia. Pasukan persekutuan tersebut bukan hanya terdiri dari laki-laki yang sanggup berperang, tetapi juga menyertakan para wanita, anak-anak, serta mereka yang telah jompo. Malik bin Auf, pemimpin persekutuan Badui tersebut, beranggapan bahwa pasukannya akan bertempur habis-habisan dan tidak desersi karena melindungi semua yang mereka miliki. Dalam suatu riwayat, pasukan persekutuan suku-suku Badui beserta para wanita dan anak-anak berjumlah hingga 20.000 orang. Mereka kemudian diberangkatkan ke sebuah tempat yang bernama Al-Tos di dekat Hunain antara Mekah dan Taif. Malik bin Auf membagi pasukannya menjadi dua, satu bagian di puncak Hunain sebagai pasukan penyergap dengan senjata panah dan bebatuan. Sebagian lainnya di lembah, di celah-celah bukit untuk menghadapi pasukan Muslim dari depan. Sementara itu di Mekah, pergerakan pasukan di sekitar Hunain telah diketahui oleh Nabi Muhammad dan para sahabatnya. Nabi Muhammad kemudian mengirimkan Abdullah bin Abu Hadrat al-Aslami untuk mencari informasi di perkemahan Hawazin. Upaya penyusupan tersebut berhasil. Abdullah bin Abu Hadrat mendapatkan informasi yang dibutuhkan bahwa kaum Badui telah mempersiapkan diri untuk menyerbu kaum Muslim yang berada di Mekah. 6 Syawal tahun ke-8 Hijriah, Nabi Muhammad dan pasukan Muslim berangkat menuju Hunain. Jumlah mereka sekarang meningkat menjadi 12.000 orang, yaitu dengan tambahan 2.000 pasukan dari Quraisy yang telah menjadi pengikut Nabi Muhammad. Setelah menempuh perjalanan sejauh 16 km, pasukan Muslim sampai di lembah Hunain dan mendirikan perkemahan. Pagi hari, 7 Syawal tahun ke-8 Hijriah, dalam situasi yang masih remang-remang, pasukan Muslim mulai bergerak mendekati pasukan musuh. Kejutan pertama langsung diterima pasukan Muslim. Hujan batu dan anak panah tanpa henti berhasil merusak formasi tempur pasukan baris depan. Belum reda hujan batu dan anak panah, ribuan pasukan musuh datang bagaikan air bah melalui celah-celah bukit.
Bukan hanya infanteri yang terdesak, pasukan kavaleri pun disibukkan oleh kuda-kuda mereka yang bergerak tidak terkendali. Nabi Muhammad melakukan keputusan tidak masuk akal ketika menyadari pasukannya terdesak oleh musuh. Beliau bergerak maju ke depan, menyongsong pasukan musuh. Melihat keberanian Nabi Muhammad, pasukan muslim seperti tersadar dari kekeliruannya. Mereka kembali lagi maju ke medan pertempuran. Pasukan yang sempat tercerai-berai itu kembali dalam formasi tempurnya. Medan pertempuran perlahan-lahan berubah. Pasukan muslim yang tadinya terdesak kini tampil sebagai pihak yang mendesak setelah sempat kalang kabut pada pertempuran pembuka. Berkat pertolongan Allah, pasukan muslim kini berhasil memukul mundur pasukan musuh. Pasukan persekutuan suku-suku Badui itu akhirnya terpecah. Malik bin Auf dan sisa pasukannya melarikan diri dari medan pertempuran. Mereka mundur hingga ke Taif, sedangkan pasukan persekutuan Badui lainnya ke Autos dan Nakhlah. Nabi Muhammad memerintahkan pengejaran sisa-sisa pasukan persekutuan Badui. Di Al-Baus, Abu Amir Al-Ash'ari dan pasukannya berhasil mengakhiri perlawanan pasukan persekutuan Badui. Di Nakhlah, sisa pasukan persekutuan Badui akhirnya menyerah kepada pasukan muslim yang dipimpin oleh Rabi'ah bin Rufai. Sedangkan pasukan musuh yang lari ke Taif dikejar oleh pasukan muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad. Perang di Hunain tersebut berakhir dengan jumlah korban yang tidak sedikit, baik di pihak kaum muslim maupun persekutuan suku-suku Badui. Ribuan pasukan persekutuan yang menyerah berakhir sebagai tawanan dan dibawa ke Mekah. Keberhasilan Nabi Muhammad dan pasukannya mengakhiri perlawanan persekutuan suku Badui semakin memperkuat posisi umat Islam di Jazirah Arab. Perang Tabuk. Tabuk, sebuah kota yang sekarang masuk ke dalam bagian Saudi Arabia. Dokumentasi sejarah menuliskan Tabuk sebagai tempat sebuah peristiwa penting pada tahun ke-9 Hijriah. Setahun setelah Fathu Mekah, pasukan muslim kembali mengadakan ekspedisi militer ke daerah kekuasaan Romawi. Tahun ke-8 Hijriah, pertempuran sengit terjadi di Mu'tah. 3.000 pasukan muslim menghadapi 200.000 pasukan Romawi Timur. Ketika itu, pasukan muslim kehilangan 3 panglima perangnya. Khalid bin Walid yang ditunjuk sebagai panglima perang dalam situasi genting tersebut berhasil mencegah kehancuran total pasukan muslim dan berbalik memukul mundur pasukan Romawi Timur. Keberhasilan pasukan muslim membebaskan Mekah membuat cemas kekuatan besar di sebelah utara Arabia, Romawi Timur. Heraklius yang pernah menghadapi semangat tempur pasukan muslim memutuskan harus mengakhiri kekuatan muslim sebelum semakin besar. Tidak lama setelah terjadinya perang Hunain, nun jauh di sebelah utara, pasukan Romawi Timur atau Bizantium baru saja memenangkan perang besarnya melawan Imperium Persia. Sementara itu, berita kemenangan Bizantium atas Persia sampai ke Madinah beberapa minggu kemudian, tepat ketika buah-buahan kurma saatnya dipanen. Berita kemenangan Bizantium meningkatkan kewaspadaan di Madinah, mengingat sebelumnya telah terjadi kontak senjata antara pasukan muslim melawan Romawi Timur di Mu'tah. Nabi Muhammad mengambil keputusan penting. Pasukan muslim akan berangkat ke Syam dan mencegat pasukan Bizantium di tapal batas kekuasaan mereka. Keputusan Nabi Muhammad tersebut menimbulkan pro dan kontra di kalangan penduduk Madinah, mengingat musim panen kurma telah tiba. Kurma merupakan komoditi andalan penduduk Madinah. Perekonomian Madinah lebih banyak bergantung dari perdagangan kurma. Namun, sebagian besar penduduk Madinah mendukung keputusan Nabi Muhammad. Hanya sebagian kecil dari mereka yang enggan turut serta dalam ekspedisi militer tersebut. Mengingat jauhnya perjalanan dan beratnya medan yang akan mereka lalui, Nabi Muhammad meminta para sahabatnya menginfakkan sebagian hartanya untuk keperluan ekspedisi militer tersebut. Abu Bakar As-Siddiq menginfakkan seluruh hartanya dan Umar bin Khattab menyerahkan separuh dari hartanya. Sedangkan Utsman bin Affan menyediakan kuda-kuda perang dan onta untuk separuh pasukan. Para sahabat lainnya juga berlomba-lomba dalam berinfak. Hampir semua unta dan kuda dipergunakan dalam ekspedisi militer tersebut, namun jumlahnya masih belum mencukupi, sehingga Nabi Muhammad terpaksa menolak beberapa sahabat yang ingin turut serta. Sebanyak 30.000 pasukan berhasil dipersiapkan oleh Nabi Muhammad, sebuah pasukan terbesar di Jazirah Arabia ketika itu yang dipimpin langsung Nabi Muhammad. Sebelum berangkat, Nabi Muhammad menyerahkan kepemimpinan Madinah kepada Ali bin Abi Thalib.
Meskipun bersikeras ingin turut serta dalam ekspedisi militer tersebut, Ali bin Abi Thalib terpaksa harus tinggal di Madinah untuk memegang tampuk kepemimpinan sementara. Di tengah-tengah suhu musim panas semenanjung Arabia, pasukan Muslim yang dipimpin langsung oleh Nabi Muhammad bergerak meninggalkan Madinah. Pasukan Muslim menempuh perjalanan sepanjang 700 km menuju perbatasan Syam di sebuah tempat yang bernama Tabuk. 30.000 pasukan Muslim berjalan melintasi gurun-gurun pasir semenanjung Arabia nan panas dengan perlengkapan yang sebenarnya tidak cukup memadai. Sebagian pasukan Muslim juga secara bergantian menaiki unta-unta yang tersedia. Seekor unta bahkan harus dinaiki hingga 10 orang secara bergantian. Ekspedisi militer tersebut benar-benar merupakan ujian yang berat bagi kaum Muslim. Bagaimanapun, akhirnya cuaca ekstrim gurun pasir membuat mereka mengalami tekanan yang sangat berat. Suhu panas yang semakin mendera memaksa beberapa ekor unta harus disembelih untuk makanan dan diambil airnya. Dalam perjalanan, pasukan Muslim bertemu dengan beberapa kabilah Arab. Nabi Muhammad mendatangi para kabilah tersebut dan memastikan keamanan mereka. Setelah menempuh 20 hari perjalanan, rombongan pasukan Muslim sampai di perbatasan kekuasaan Romawi, tepatnya di daerah bernama Tabuk. Pasukan Muslim sangat keheranan, tidak ada pergerakan pasukan Romawi. Beberapa pasukan Romawi yang mereka temui justru bersembunyi di dalam benteng. Nabi Muhammad kemudian memerintahkan Khalid bin Walid memimpin sebuah penyerbuan benteng Romawi. Pengepungan tersebut hanya mendapatkan perlawanan tidak berarti dari pasukan Romawi. Pasukan besar Romawi yang ditunggu-tunggu tidak kunjung datang. Nabi Muhammad menggunakan kesempatan ini untuk menemui kabilah-kabilah Arab di sekitar Tabuk. Nabi Muhammad menggunakan pendekatan diplomasi kepada kabilah-kabilah Arab tersebut. Upaya diplomasi ini berhasil membuat kabilah-kabilah Arab di sekitar Tabuk mengakui kepemimpinan Nabi Muhammad. Pasukan Romawi yang mendengar kedatangan 30.000 pasukan Muslim di bawah pimpinan Nabi Muhammad memilih mundur. Hal ini memberikan kekuatan moral yang luar biasa bagi pasukan Muslim. Setelah 20 hari berkemah di Tabuk, pasukan Muslim memutuskan kembali ke Madinah. Kemenangan tanpa perang, inilah hal yang sangat pantas diberikan kepada pasukan Muslim dalam ekspedisi militer di Tabuk. Setelah berhasil mengukuhkan pengaruhnya di Jazirah Arabia, kini pengaruh Nabi Muhammad telah berhasil menembus kekuasaan besar imperium tua di sekitar mereka. Hanya tinggal masalah waktu, penguasaan secara politik akan menembus batas-batas imperium di luar Jazirah Arabia.